akan berusaha walaupun jalan kaki, akan berusaha untuk sampai ke Masjid Nabawi di Madinah walaupun dengan berjalan kaki, hanya untuk mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau tahu cintanya Nabi ke umatnya. Iya hadirin ya Allah. Sedikit saja ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ini seumur hidup bermaksiat berapa kali? Gak usah dijawab, renungin di hati. Seumur hidup bermaksiat berapa kali? Sebanyak itu Bapak Ibu, sebanyak maksiat kita, maka sebanyak itu Rasulullah SAW minta ampun ke Allah Ta'ala atas maksiat umatnya. Jadi kalau ada umatnya sampai malam ini dia telah bermaksiat 1000 kali umpama, maka umat itu, si fulan itu sudah bikin repot nabinya, bikin sedih nabinya 1000 kali. Dan 1000 kali juga Rasulullah SAW minta ampun ke Allah Ta'ala atas maksiat si fulan itu. Ada nggak manusia seperti ini? Orang tua saja anaknya bermaksiat nggak pakai ngitung permaksiatnya enggak. Mungkin ingat sebulan sekali minta sama Allah Ta'ala, ya Allah ampuni dosa anak saya. Orang tua tuh yang katanya paling cinta sama anaknya. Ini Nabi setiap umatnya bermaksiat sebanyak itu Rasulullah minta ampun. Nah kalau dibalikin ke diri kita, saya nih umpamanya kalau ingat kata-kata ini, malu luar biasa sama Nabi. Artinya apa? Saya yang maksiat kok Nabi yang minta ampun. Ibu-ibu misalnya sehari ngomongin tetangga berapa kali? Nah sebanyak itu Bu Rasulullah minta ampun atas ucapannya. Ibu bayangin, kesian gak Bu? Bikin repot nabinya seperti itu. Begitu juga kalau umatnya beribadah, beramal soleh, maka sebanyak itu Rasulullah bersyukur kepada Allah Ta'ala atas amal soleh umatnya. Ini malam ini nih insya Allah, mudah-mudahan malam ini diukur sebagai perbuatan amal soleh. Maka nih segini banyaknya nih Rasulullah bersyukur satu persatu nih. Oh fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, fulanah binti fulan, fulan. Rasulullah bersyukur umat anu di Pakalongan beramal soleh, beribadah, Rasulullah bersyukur. Kalau kita beramal soleh sih masih lumayan ya. Tapi giliran maksiat ini yang gak sanggup. Itu saja nanti hadirin di padang mahsyar bikin repot lagi nabinya. Saking apa? Saking cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke kita. Nanti di padang mahsyar ibu-ibu, bapak-bapak, sedikit saya kasih tahu situasi di padang mahsyar sampai dilukiskan, diceritakan. Nanti di padang mahsyar nih, seandainya ada wanita telanjang tanpa pakaian sehelai benang pun, tidak ada laki-laki satupun yang tertarik. Karena saat itu susah, pedih, perih, bingung. Sampai-sampai ahli maksiat yang dia sudah merasa dirinya ahli neraka, doa ke Allah Ta'ala. Ini posisi di padang mahsyar masih, ya Allah segerakan masukkan aku ke neraka. Gak kuat di padang mahsyar. Dia beranggapan
neraka lebih enak dibanding padang mahsyar. Berarti Bapak Ibu sekalian, sebegitu dahsyat situasi di padang mahsyar. Ibu lupa sama anak nanti di sana. Bapak lupa. Kenapa? Saking perih, pedih, khawatir, was-was, bingung, takut. Nah, Rasulullah sujud ke Allah Ta'alanya gak mau bangun. Sujud minta sama Allah Ta'ala, minta hak syafaat. Gak mau bangun sebelum Allah kasih. Saya mau nanya diri sekalian, ini Nabi minta syafaat buat siapa? Buat Rasulullah? Enggak. Buat siapa? Buat umatnya, buat kita nih. Nah cuman hadirin, nanti ada sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Ketika di padang mahsyar, Rasulullah manggil, kadia. Ya, no hoyong disafaatan kan ya. Ada sebagian umatnya menjawab, siapa engkau? Saha maneh teh? Wani-wanian, nulungan situasi kieu. Saha maneh teh saha? Sampai sahabat kaget. Ya Rasulullah, apakah itu dari umat Kristiani? Apakah itu dari umat Nabi Musa? Apakah itu dari umat nabi-nabi terdahulu? Kata Rasulullah, enggak. Rasulullah jawab enggak, tapi air matanya bercucuran. Nangis Rasulullah sejadi-jadinya. Kenapa? Rasulullah menjawab, itu dari umatku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana ada umatmu nolak? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Mereka yang menolak ketika aku beri syafaat, mereka yang tidak mengenal aku di padang mahsyar, adalah umatku yang ketika hidup di dunia tidak mau mengenal aku. Jadi ketika di dunia kenalnya urusan dunia, kenalnya mitoha, kenalnya caroge, kenal pemajikan, kenal anak, kenal sekolah, kenal harta benda, kenal ulama, kenal kiai, tapi tidak kenal nabinya. Na'udzubillah. Iya Bapak Ibu, gak usah dijawab ya, gak usah dijawab. Saya nanya, pikirin, nanti pulang nih Bapak Ibu pulang dari acara ini, masing-masing sampai rumah, masuk kamar, matiin lampu, kunci, sendirian. Terus nanya sama diri sendiri. Misal saya nih, atau di sini ada yang namanya siapa, misalnya yang laki namanya Abidin umpamanya. Panggil sama diri sendiri. Abidin, seberapa kenal kamu sama Nabi? Yang perempuan, misalnya perempuan ada siapa namanya? Titin umpamanya. Titin ngomong, sama Titin sama diri sendiri. Titin, seberapa kenal kamu sama Nabi? Nanti jawabannya jujur. Iya. Mimpi seseorang bilang cinta sama nabinya, tapi nggak kenal nabinya. Gimana bisa cinta? Sedangkan untuk sampai kepada cinta, dia mesti tahu yang dicintai. Habis tahu, kenal. Habis kenal, suka. Habis suka, baru cinta. Kalau sudah cinta, baru muncul kerinduan. Kalau sudah rindu, nggak ada obatnya kecuali pertemuan. Makanya seumur hidup Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir di tempat ini, seumur hidup sampai malam ini, pernah enggak sujud di sejadah, habis sholat, sujud doa sama Allah, nangis gara-gara pengen ketemu Nabi? Ayatnya Nabi dia, gak usah jawab. Nangis sesungguhkan, ya Allah, hamba ini ya Allah gak sezaman sama Nabi ya Allah. Hamba hidup di masa sekarang. Nabi hidup sudah 1400 tahun yang lalu. Tapi hamba rindu ya Allah, pengen ketemu.
Ya kumaha, kan memang gak sezaman. Tapi Rasulullah SAW tuh saking cintanya, tadi disebut sama Ustaz Jat Ahmad Rifai. Rasulullah mengatakan, siapa-siapa yang hidup tidak sezaman denganku, yang hidup nanti ratusan tahun sesudahku, ketika dia bermimpi tentang aku, maka sama seperti berjumpa denganku di kala hidup. Rasulullah ngasih jalan. Apa jalannya? Salah satunya lewat mimpi. Maka di qasidah kan ada, arina wajha habibi fil manam. Ya Allah, hadirkan wajah Nabi dalam mimpiku. Bagaimana bisa mimpi Nabi? Kenali sholawat yang banyak, terus-terusan mendekat kepada orang yang cinta sama Nabi, berkorban untuk nabinya, terus dan terus. Insya Allah nabinya yang akan mengundang kita. Iya, Bapak Ibu, mimpi ketemu presiden umpama, mimpi ketemu siapa sajalah, sebanding nggak kebahagiaannya dibanding mimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, yang banyak baca sholawat, ibu-ibu tuh banyak waktunya. Ibu-ibu kan mungkin mikir ya, aduh repot saya deh, sehari-hari sibuk, kumaha mau baca sholawat banyak. Bu, ibadah yang lain aturannya banyak, tapi baca sholawat paling longgar dan diterima. Misal ibu pagi-pagi dibangun subuh umpama, habis sholat subuh, biasanya ibu ngapain? Nyapu halaman, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beres-beres Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ibu kira-kira beres-beres setengah jam, berapa kali sudah ibu baca sholawat? Nanti ibu masak nih, nyiapin sarapan, baca sholawat sambil ngiris tempe, sambil apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa kali? Ibu-ibu kalau dandan berapa menit? Dandan paling cepat mungkin setengah jam barangkali. Sambil dandan sambil baca sholawat, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi dandannya buat siapa? Buat suami. Baca sholawat. Yang bapak-bapaknya jangan bilang sibuk. Yang lagi tani umpama, dari rumah jalan kaki ke sawah sholawat, nanam padi nyabutin rumput, satu cabutan satu sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa ratus kali sehari. Nanam padi, baca sholawat, nanti lihat hasilnya. Iya. Bapak-bapak pakai baju baca sholawat. Nggak ada alasan. Kenapa? Nggak baca sholawat, ingat-ingat nabinya. Duduk, ingat Nabi. Ya Allah, Nabi Muhammad dulu perang begini. Itu sama dengan sholawat. Hadir maulid begini, sama dengan sholawat. Dari tadi ba'da Isya sampai detik ini berapa jam? Sebanyak itu kita bersholawat di sini. Kenapa? Karena lagi ngomongin nabinya terus-terusan. Judulnya aja maulid. Makanya kalau lagi baca maulid, ya Allah, jangan kurang ajar, jangan gak punya adab sama nabinya. Karena baca maulid itu jelas, hadirin, jelas ucapannya tadi. Berdiri, marhaban ya nurul aini. Marhaban artinya kalau bahasa Jerman, wilujeng sumping. Selamat datang, sahan dongkap. Yang datang Nabi, selamat datang wahai Nabi, nyambut. Masa nyambut Nabi,
kayak nyambut Pak RT. Masa nyambut Nabi kayak nyambut orang biasa. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, waktu Rasulullah mau lahir 12 Rabiul Awal kemarin mau lahir, Allah Ta'ala perintahkan seluruh bidadari, seluruh malaikat berbaris, semua makhluk illa iblis, semua makhluk, tumbuhan, batu, apapun nunggu kelahiran Nabi Muhammad SAW dan bergembira atas kabar berita akan lahir manusia paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kecuali iblis, karena iblis ketika ditanya dan harus jujur, ditanya, wahai iblis, siapa orang yang paling engkau benci? Iblis menjawab, engkau ya Rasulullah. Jadi kalau ada orang nyambut maulid, nyambut perayaan hadirnya Nabi, lahirnya Nabi, terus ogah-ogahan, apalagi sampai benci, sama dengan iya. Nggak peduli saya, mau pangkatnya ustadz kek, mau pangkatnya kiai kek, mau pangkatnya apa kek, kalau sama nabinya nggak punya akhlak wa adab, berarti dia, Bapak Ibu sekalian, tangkal kurma cerik, tangkal kurma nangis. Dulu Rasulullah sebelum sahabatnya bertambah banyak, Rasulullah kalau kumpul sender, Bapak Ibu, sender di tangkal kurma, ngobrol sama sahabatnya, nasihat segala. Makin banyak nih sahabatnya. Nah seperti sekarang ini, karena banyak yang hadir, kalau nggak dikasih panggung, yang belakang nggak bisa lihat. Leres Bu, bener Pak. Kalau seandainya saya duduk di bawah, susah yang belakang. Begitu juga waktu itu, sahabat Nabi sudah makin banyak. Akhirnya mereka berunding. Dah, besok-besok kita bikinin mimbar. Mimbar itu tempat yang tinggi. Supaya apa? Yang belakang bisa lihat. Ceritanya sahabat lagi bikin nih, tukang kayunya lagi bikin. Mimbar mau jadi, ada suara tangisan. Dicari, siapa yang nangis nih? Sahabat dipelototin gak ada yang nangis. Jadi ternyata apa? Suara tangisan ini dari tangkal kurma, dari pohon kurma. Didekati sama Nabi. Wahai pohon kurma, kenapa nangis? Apa jawaban pohon kurma? Ya Rasulullah, aku tahu mimbar sedang dibuat, sebentar lagi jadi. Aku sedih ya Rasulullah. Kalau mimbar jadi, engkau pindah ke mimbar, maka tubuhku tidak lagi menempel dengan tubuhmu. Aku sedih ya Rasulullah. Pohon Pak, pohon, tangkal, nangis. Nah kalau ada manusia yang katanya jauh lebih mulia dari pohon, dari tangkal, terus ke nabinya gak punya rasa, gak usah nangis dah, gak punya rasa sama sekali, gak pernah mikirin nabi, gak pernah hatinya sedih, tersayat mikirin nabi, berarti dia lebih hina, lebih rendah daripada pohon. Iya Pak, ini yang orang Pakalongan, yang orang Pakalongan atau orang sekitar sini mana? Coba ngadu. Mana? Coba. Yang orang sini, yang bukan dari luar, coba. Banyak tuh, Masya Allah tuh, ibunya banyak, gadis-gadisnya juga banyak. Saya doain yang gadis-gadis Allah cepat datangkan jodohnya, jodoh yang soleh. Nih, yang di sini saya cerita, yang tinggal di sini. Saya cerita sedikit ya Bapak Ibu. Rasulullah SAW tidurnya tuh di samak, anyaman daun kurma. Saya ulang-ulang cerita ini, kenapa? Karena ini yang paling pas. Tidurnya tuh di samak, nggak pakai kasur. Saking
namanya anyaman, kalau Rasulullah SAW bangun, itu sering nempel bekas anyaman di punggung Nabi. Bekas anyaman, bekas samak nempel di punggung Nabi. Saya mau nanya Bapak Ibu sekalian, ini yang orang kampung sini, tidurnya pakai kasur nggak? Pakai spray? Pakai bantal? Pakai guling? Pakai selimut? Masya Allah, nikmat? Nikmat. Saya mau nanya Bapak Ibu, pernah nggak sekali saja seumur hidup, waktu mau tidur ingat Nabi? Ya Rasulullah, engkau tidur di anyaman tanpa kasur, aku tidur di tempat yang empuk dengan spray, dengan bantal dan guling. Ya Rasulullah, maafkan aku. Kayak begitu. Nanti dicoba, pulang mau tidur, ya Allah, tempat saya tidur jauh lebih enak. Pangkat saya siapa? Saya masih ahli maksiat. Beribadah saya belang bentok. Nabi saya pangkatnya Habibullah, pangkatnya rahmatan lil alamin, pangkatnya pemberi syafaat, pangkatnya manusia paling mulia, tidur di anyaman. Ya Pak Bu. Jadi kalau ingat ke sana, ibu bapak nggak sempat mikirin tetangga. Tetangga mau enak kayak apa, malah tambah mikir. Aduh, itu tempat tidurnya malah yang harganya mahal. Ya Allah, tambah lebih enak dibanding Nabi. Ya, satu lagi Bapak Ibu, Rasulullah SAW lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Kalaupun makan, Rasulullah seringkali korma 3 butir. Kalau pakai roti yang keras. Saya mau nanya kepada yang hadir, ibu-ibunya dulu, Bu, berapa kali Bu, ibu makan lauknya lengkap? Ada ayam, ada kuahnya, ada sambal, ada lalap, ada ini, lengkap. Berapa kali Bu seumur hidup? Aduh Beb, nggak kehitung. Lupa saya Beb saking seringnya. Bapak-bapaknya juga. Saya mau nanya Bapak Ibu sekalian, coba sekali-kali lagi mau makan, ada daging, ada kuah, ada sambal, ada kerupuk lengkap. Mau makan bismillahirrahmanirrahim, ingat nabinya. Terus ngomong, ya Rasulullah, makananku lebih dibanding yang engkau makan. Maafkan aku ya Rasulullah, aku belum bisa meniru seperti engkau. Hapunten ya Rasulullah. Ayah nu gitu ayah. Ayah nu gitu. Ini kaitannya sama rasa. Ketika ingat dengan seseorang, maka ingat apa yang dilakukan, bagaimana keadaannya, bandingkan sama kita. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW ketika meninggalkan pakaian, di pakaiannya ada 15 tambalan. Ada yang mengatakan lebih dari 15 tambalan. Artinya apa? Di sini sudah rusak ditambal, di sini ditambal. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian, kalau Idul Fitri dibeliin baju baru, pakaiannya bagus, waktu make ingat nabinya, ya Rasulullah, pakaianku lebih bagus dibanding yang engkau pakai. Maafkan aku ya Rasulullah, aku belum sanggup sepertimu. Ayah begitu. Kamana wae. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau apa-apa ke nabinya, insya Allah penyakit sombong hilang, insya Allah penyakit iri, sirik sama orang lain hilang, penyakit dengki. Kenapa? Karena sadar
yang dia pakai, yang kita makan, yang kita tiduri, yang kita lakukan lebih enak dibanding Nabi. Iya. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini termasuk saya, pernah nggak syiar dakwah sampai dilempari batu sampai berdarah-darah? Ayah di dia ngetos gitu? Ya ayah. Rasulullah Bu dilemparin sama orang Taif, dilemparin sampai berdarah-darah. Makanya baru duduk begini aja, baru jam segini, kalau di hatinya ada yang, aduh, ya pan isukan ayah pertemuan ya, isukan badai icalan iya, icalan eta, mikirin dunia, tidak ingat bagaimana perjuangan Nabi. Tanya sama hatinya, seberapa dekat dengan nabinya? Ada nggak cinta ke nabinya? Ada nggak suka ke nabinya? Ada nggak rasa sayang ke nabinya? Apakah lebih cinta kepada harta dibanding kepada nabi? Wah, selalu. Ibu cinta nggak Bu? Apakah Caroki? Ini yang udah punya suami coba angkat tangannya. Yang nggak ngangkat tangan saya doain. Coba. Nah, saya mau nanya, ibu cinta nggak sama suami? Cinta lah. Nih yang laki-laki ini coba angkat tangannya yang udah punya istri. Saya ngangkat nih, saya punya istri. Nah udah, saya mau nanya, cinta nggak sama pemajikan? Hah? Cinta nggak? Ini yang laki jawabannya agak ngeraguin nih Bu. Cinta kan? Pertanyaannya tadi seperti yang dikatakan Syekh Ahmad Rifai, la yu'minuna ahadukum. Kalau Syekh Ahmad Rifai masih pakai tidak sempurna, iman rada-rada lemes, maklum Cianjur. Tidak sempurna, ini rada sopan gitu kan. Coba saya mau nanya, kalau sudah la yu'minuna, la. Mana Ustaz Benjamin? Ayo di dia. Mana Ustaz Benyamin? Oh sibuk. Coba yang pesantren, kalau la yu'minun, makna letter X-nya apa? Baca. Tidak beriman. Nggak pakai, tidak sempurna. Kumaha tidak sempurna, ukuran sempurna sulit. Jangan lagi la yu'minuna ahadukum, tidak sempurna. Lah memang tidak sempurna, mengejar kesempurnaan iman luar biasa sulit. Makanya orang nggak pernah. Kenapa? Karena